Shalom, selamat pergantian hari. Mari di hari yang baru ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman kita pada petang hari ini berjudul Pisahkan Diri dari Dunia Ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Alkitab, khususnya dalam Kejadian 5, ayat yang ke-21 hingga yang ke-24, mencatatkan kisah bagaimana Henok hidup. Mungkin kita telah mengenal siapa itu Henok, yaitu orang yang diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian untuk memperoleh kerajaan sorga. Dan dicatatkan bahwa kehidupan Henok selama ia di dunia ini, ia selalu berjalan dengan Allah. Selama ia berjalan dengan Allah selama 300 tahun lamanya, Henok sangat mengasihi Allah, takut akan Allah, dan mentaati hukumnya. Dia adalah seorang yang suci, dari pemelihara iman yang benar, bapa dari benih yang dijanjikan itu, yaitu Yesus Kristus. Henok mencapai pengalaman yang lebih tinggi lagi ketika anaknya Metusalah lahir ketika ia berumur 65 tahun. Semenjak itu pengalamannya dengan Allah semakin lebih erat dan ia ditarik kepada satu hubungan yang lebih erat lagi dengan Tuhan. Lalu ketika Henok berjalan dengan Allah, ia bukan berjalan dalam keadaan yang tidak sadar, tetapi ia selalu berjalan dalam tugasnya sehari-hari. Ketika ia menjadi seorang ayah di rumah, ketika ia menjadi seorang suami, dan di dalam pergaulan masyarakatnya. Jadi, Henok tidak menjadi seorang pertapa atau mengasingkan diri, tetapi ia mempunyai satu pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dikatakan bahwa Henok ini adalah seorang hamba Allah yang teguh dan tidak diombang-ambingkan dalam keadaan dunia pada saat itu. Hati Henok selaras dengan kehendak Tuhan. Tetapi pada saat itu Henok sudah hidup dalam keadaan dunia yang jahat. Dituliskan dalam Kejadian 6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Hal ini memberitahu kita bahwa Henok juga hidup di dalam pengaruh yang buruk. Henok juga hidup di dalam keadaan dunia yang sangat hancur dengan dosa dan kejahatan. Tetapi ia terus mengabarkan kepada dunia bahwa tabiat suci masih bisa diperoleh jika kita mau berserah kepada Tuhan. Merasa tertekan, Henok dengan bertambahnya kejahatan orang-orang itu dan takut bahwa ketidakpercayaan orang-orang dalam dunia pada saat itu akan mengurangi sikap hormatnya kepada Allah. Terkadang Henok menghindarkan diri dari pergaulan yang terus-menerus dengan mereka dan mengambil banyak waktu untuk sendiri, untuk merenung serta berdoa. Dengan demikian Henok menunggu di hadapan Tuhan sambil mencari pengetahuan yang lebih jelas akan kehendak Allah agar ia dapat melaksanakannya. Bagi Henok, doa merupakan napas jiwa. Ia hidup dalam suasana surga. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa di tengah keadaan yang jahat, di tengah keadaan yang tidak memungkinkan bagi kita untuk mengabarkan kebenaran, bahkan ketika kita telah mengabarkan, tetapi orang menghinakan akan pekabaran itu, ingatlah, hal yang dapat kita lakukan adalah memisahkan diri dari dunia. Diingatkan kembali di dalam tulisan Son and Daughter of God, halaman 8, paragraf yang keempat mengatakan, untuk menjadi putra dan putri Allah, kita harus terpisah dari dunia ini. Ingatlah kembali cerita Henok. Ia selalu berjalan dalam terang kasih Tuhan. Henok hidup memisahkan diri dari dunia,
tetapi ia bukanlah seorang pertapa yang mengasingkan diri. Namun, ia pun juga pergi ke kota untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dari sini kita bisa belajar, memang kita harus memisahkan diri dari dunia, yaitu dengan tidak melakukan tindakan dosa yang dunia lakukan. Tapi bukan berarti kita menjadi seorang pertapa yang menarik diri dari kehidupan sosial dan tidak membagikan kebenaran bagi orang lain. Ingatkah kita kisah Yesus di dalam Lukas 15 ayat yang kedua dituliskan seperti demikian. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Namun kehidupannya bukan seperti pertapa yang mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Ia hidup berdampingan dengan orang berdosa, bukan menjauhi mereka dengan perasaan yang jijik. Yesus memang hidup berdampingan dengan orang berdosa, namun ia tidak melakukan dosa yang mereka lakukan. Justru dengan hidup berdampingan dengan Kristus, Yesus ingin menawarkan kebenaran, yaitu sesuatu yang lebih baik kepada orang berdosa itu, sehingga hidup mereka tidak lagi di dalam kesia-siaan dosa, namun dapat memiliki hidup dalam kebenaran. Biarlah renungan hari ini mengingatkan kembali pada kita bahwa kita harus terpisah, tetapi terus mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita. Amin.